Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maslahatul ammah muqaddimun 'ala al-maslahatul khassah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah sehat. Aku saumur urip baru kali iki ceramah nang tritisan sungai baru iki. Tenan yuk. Saumur urip baru ceramah iki sekali nang tritisan sungai. Bariku nang bambu-bambu iki. Iki bambu-bambu iki kan biasa ndelikno wewe gomben ndelokno cacilik kan. Ini luar biasa kampungmu iki ya. Mudah-mudahan ini jadi barokah lah, amin. Yang penting sehat ya yuk ya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir ini para ibunda-ibunda solihah semua, para orang tua solihah, para istri sing berbakti karo bojone. Iki kok nggak jawab, pikir rondo kabeh apa piye sing kene? Mudah-mudahan yang hadir ini para istri yang selalu berbakti kepada suaminya, amin. Sudah sehat Pak? Insyaallah. Luar biasa akean wong wedoke timbang wong lanangi. Celok kesian bojomu sing lanang-lanang iku. Iku tinggal jungkel ya iku. Penting sehat ya Pak ya. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, masyayikh, tuan-tuan guru yang hadir duduk bersama dengan kita. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah perlindungan dunia dan akhirat, amin. Iki meja saene gedine gor tisu karo aku tok. Bagus ora usah. Allah. Bu, aku njaluk izin sambil jagongan ya. Aku isuk mau nang omah baru cabut infus, makanya saya terlambat. Nah pagi tadi malam lebih kurang pukul 11:30 saya baru mendarat di Kuala Namu. Karena semalam siang saya di Kalimantan Utara bu. Tenan, kisah tenane mau Pak, arek tak batal no iki, arek tak gantek no. Cuman karena mikiri sesuk angsuranku jatuh tempo. Jadi tak paksa no teko wae ora apa-apa. Ya benar bu. Allah. Jadi saya belum fit sekali nih, benar. Ya kita berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, amin. Amin. Nek arep kampungmu barokah yuk, muliakan ulama-ulama nang kampungmu ini. Wong gor meja karo aku wae kok digeser ono geser ini.
Jarno iki memang iki tok isine. Parah, cocok kampungmu kebanjiran, pelit nauzubillah. Kalau mau kampungmu barokah, maka muliakan ulama, guru-guru di tempatmu ini. Kenapa Ustadz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kau muliakan para ulama, maka sama engkau dengan memuliakan nabi, Bu. Kenapa harus kita muliakan ulama, Ustadz? Karena tanpa ulama, demi Allah, kita nggak bakal kenal karo sing jenengi agama. Benar? Tanpa guru, kita nggak akan paham dengan yang namanya agama. Benar? Maka muliakan guru-guru di tempatmu, ulama-ulama di tempatmu. Jangan kau hanya butuh dengan ulama ketika kau hanya untuk mendapatkan kepentinganmu saja. Kadang-kadang wong saiki ulama iki ustad-ustad koyok godong salam. Godong salam ngerti? Arek nyayur digolek nek wis wangi. Nek wis mateng. Pernah ndelok menungso nyekek godong salam? Guang kabeh. Jangan kau pikir hari ini kau bisa membeli suara ulama hanya karena untuk mendapatkan sebuah kepentingan. Enggak usah tepuk tangan biasa ae. Ya. Hari ini kita harus begitu, muliakan guru-guru kita tanpa ada kepentingan. Guru-guru ngaji nang kene dimulyakno. Yo yuk. Nang kampung iki guru ngaji mbok bayar piro? Berapa? 20. Itu guru ngaji sebulan yang ngajari anakmu tiap hari mbok bayar 20. Sing bendino ngajari anakmu mbok kai 20. Iku sing sebulan ngajari bendino wae 20.000 mbok kai. Apa meneh aku sing gor sejam iki? Agak sanksi pula aku iki. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nek sampeyan memuliakan Quran, muliakan yang ngajari Quran yuk, rasa pelit-pelit kowe. 20. Mikirmu cukup itu. Mikir. Jijik aku. Jangan gitu. Ya benar ya. Tuh yang ngajari Quran adalah orang yang ngajari pedoman hidup dunia dan akhirat. Nah, sampean kone arep mati. Kalau nanti kita sudah mati, di dalam kubur kita pun akan ditanya dengan bahasa Al-Quran. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka, kabeh nggih bahasa Arab, kabeh nggih bahasa Quran. Maka muliakan orang yang mengajarkan Quran. Enggak usah ngangguk-ngangguk wae. Nih amalin ya. Terhormat Bapak Kepala Desa, yang mana orang? Keliling wae terus. Ustaz Pak Kades. Insyaallah. Terhormat siapa meneh? Bapak kacamata siapa Pak? Hah? Bapak Khairuddin Harahap, tokoh masyarakat. Betul itu? Betul. Mewakili apa Pak? Oh, aku males kampanye. Tenan, enggak eneng perjanjian kok. Rugi Awak viral nang Simalungun. Jangan lupa pilih si Polan. Viral aku nanti. Ya, aku sini nggak kampanye, ini live kan. Aku nggak kampanye, aku cuman diundang ceramah. Males Pak. Payah wong saiki iki dipelintir. Nanti Ustadz Ucain dukung si Polan, Ustadz Ucain dukung si Polan. Mikirnya awake dhewe mumet kok mikirno wong. Tenan Pak. Terhormat. Siapa Kiai? Pak Mushab ini siapa Pak? Yang Pak Supiono, Bapak Ustadz, Pak Parman ya, insyaallah. Ini tadi qari kita ya, insyaallah. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, para tokoh-tokoh Simalungun yang hadir pada siang hari ini. Kita mendoakan ya apapun nanti hajat dan niatmu mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis, siapa lagi yang mau menghormati? Habis. Ibu-ibu. Wah panitia nggak usah, wong aku karo tisu kok.
Ayo ngaji. Nih jam 11 lewat 19, jam 12 selesai ya. Iyalah, sebelum zuhur selesai ya, Bu. Udahlah, sepala kau yang ceramah, sibuk kali kau. Mulut-mulutku kok kau yang ngatur. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Benar apa ya? Urip pasti diuji, sing jenenge wong urip, sing jenenge makhluk pasti diuji karo sing urip. Sampean nek gak gelem diuji gak usah urip yuk. Makanya orang yang hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji bagus nggak usah hidup. Ya benar, Bu. Ya semua kita diuji. Ibu diuji nggak, Bu? Bu, uripmu diuji nggak? Sampean yuk diuji nggak? Bapak diuji nggak, Pak? Apa ujian Bapak? Ki ngadepi mak lampir iku. Kupun ujian itu. Ya, Ustadz Ucai diuji enggak? Diuji. Semua kita yang hidup pasti diuji. Kenapa? Karena itu memang janji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Tidaklah kujadikan mati dan hidup itu liyabluwakum, hanyalah untuk ujian. Ya, nek wong urip iki diuji sausé bersyukur. Kenapa? Malah makin bahaya nek urip kita ra pernah diuji. Iki wedang kabeh enggak eneng roti mbopong ngono. Ya. Apa tujuannya Allah menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat amal siapa yang paling baik di antara kita. Yo yuk. Saya ngerti amale kita api ora iku siapa? Siapa? Ya Allah. Menungso enggak iso nilai menungso. Kalau manusia menilai manusia enggak adil. Tapi kalau yang sudah menciptakan manusia yang menilai, maka keadilan pasti akan mampu dirasakan. Benar apa ya? Makanya itu. Wis. Ikut toh. Ya. Makanya Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik. Ustadz Ucai, apa sudah tentu lebih baik daripada Bapak Ibu? Belum. Bisa jadi nih yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau. Enak aja aku sing ngomong, aku sing rugi. Makanya ujian diberikan Allah. Allah ingin tahu amal siapa yang paling terbaik di antara kita. Ya Bu. Iki nek kita wis teko nang pengajian, nek kita wis rajin nang masjid, iki status sosial kita udah nggak kita bawa-bawa ini. Ini yang dipandang Allah hanya ketakwaan kita. Dan ingat, ketakwaan itu tidak bisa dilihat dari bungkusnya aja. Kita tidak bisa menilai orang itu takwa baik, solehnya itu dari penampilan saja, nggak bisa. Woi, itu Ustadz Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah belum tentu. Betul? Betul pula itu. Ya benar Pak. Oh itu Ustadz Ucai orang soleh, kata orang. Kata Allah belum tentu. Maka hari ini ujian itulah yang akan mendewasakan kita. Allah memberikan kita ujian bukan karena Allah itu benci dan gak senang dengan kita, tapi dengan ujian itu Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Ngono lho yuk. Yo. Ujian dikirim banjir, jembatannya ambrol, ujian. Loh Pak, apakah Allah benci? Tidak, Allah ingin menguji kesetiaan kita. Tetapkah kita istiqomah di jalan Allah atau malah jauh dari Allah? Kan gitu. Nah sekarang saya mau nanya ini. Ujian yang paling susah itu ketika diberikan kesulitan atau kesenangan? Coba iki jawab iki. Ujian Pak, yang paling susah itu ketika diberikan kesulitan atau kesenangan? Hah? Ujian itu paling susah ketika dihadapkan dengan kesulitan atau kesenangan? Kesenangan.
Nek ujian pakai kesulitan, ujian ini ketok. Ngele keroso, ngelak keroso, sakit keroso, ujian sulit nampak. Diuji kematian, nampak matinya, nampak mayitnya, nampak rasa dukanya, jelas ujiannya. Tapi tidak sedikit orang yang gagal ketika diuji dengan kesenangan. Ya kan? Biyen rada diopo-opo, kambek masyarakat cerek, rajin teko, nek wis dadi lali. Enek wong koyo ngono. Wong kono. Enggak wong kene wong kono. Cuman wong kono karo wong kene ya hidup ini selalu aja ya. Jangan ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah malah kita lalai. Tidak sedikit orang yang lalai ketika dititipkan kenikmatan sama Allah. Malah kadang begitu diberikan kenikmatan oleh Allah, dia lupa dari mana kenikmatan itu datang dan untuk siapa siogianya kenikmatan itu diberikan. Nggak usah sombong kita dengan kenikmatan. Ini semua jabatan, titipan, harta, popularitas, ilmu, wajah yang cantik, wajah yang tampan, titipan. Wajah yang cantik suatu saat ketika temakan umur akan kisut. Ya enggak mbah? Tekon lah mbah ya kan mbah? Ya benar, dulu mbah itu lahir mana kayak gitu. Mbah itu dulu lahir kulitnya kenceng. Biar waktu masih muda pipinya dipejet-pejet koyok lengkong. Asal dipejet balik kan ngono mbah. Coba saya dipejet mbah. Wah 3 minggu baru mumbul meneh. 3 minggu yuk baru mumbul meneh. Iku pun alon-alon mumbule. Maka hari ini kecantikanmu jangan membuatmu jadi orang yang wajahmu kilat, wajahmu bersihkan karena ada make up. Karena ada skincare, betul. Coba rono skincare, mlekot tek. Nggak usah sombong kau. Rupanya agama melarang kita berdandan, tidak. Silahkan agama menyuruh kita untuk berdandan. Tapi dandanmu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Suami ini luas pak. Suami orang pun suami juga. Untuk siapa? Suami siapa? Suami sendiri. Makanya kau jangan sombong dengan kecantikanmu, itu titipan. Semakin bertambah umur akan semakin berkurang jatah hidupmu dan akan semakin kisut wajahmu. Ini kalau kau cantik karena skincare nggak usah sombong lah. Muka putih, leher hitam. Makanya kalau pakai skincare sampai leher, jangan muka aja. Cuman muka aja lehernya hitam. Tengok tungkak kaki pecah-pecah. Wuduh. Ora paten tenan ya Allah. Ngono nggih sepatu high heels pula iku lek ora pantes tenan leh. Untung kaki pecah-pecah kok kemlelet. Ya. Maka wajah cantik itu pun juga titik. Hari ini bibirmu merah, kenapa? Karena ada bincu. Coba nanti hilang gintunya. Ireng kaya wong rokok. Pemenenek sariawan benyenye, ngono model iki amit-amit. Ya. Maka hari ini kita jangan Kenapa? Karena kecantikan itu pun juga ujian. Allah tidak memandang manusia dari bungkusnya, Pak. Ketampanan itu titipan. Jangan kau sombong dengan ketampanan yang diberikan Allah. Kenapa? Itu pun juga ujian. Dan Allah tidak memandang kita dari segi penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu, tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau orang masuk surga karena wajah, orang masuk surga karena penampilan, orang masuk surga karena cantik, karena ganteng, iki wong sido mulya iki tak pastekno ora ono sing mlebu surga. Ustaz kok gitu ngomongnya? Karena perkara penampilan orang masuk surga. Pikir meneng sing ayu kowe.
Pikir mau yang sing ganteng gue Pak. Pak Kades, orang melebu Pak, angel Pak, berat. Kenapa? Yang jadi tolak ukur penampilan wajah. Maka Allah tidak memandang manusia itu masuk ke dalam surga karena wajahnya, karena penampilannya, tidak. Enggak. Kalau masuk surga karena casing, karena penampilan, maaf. Kenapa Bilal bin Rabah dimasukkan Allah ke surga? Kalau karena penampilan seharusnya Bilal bin Rabah itu nggak masuk surga. Kalau kita baca biografinya Bilal bin Rabah, ya Allah, wonge buntel, ireng, rambutnya keriting, yole, tukang panggul cabe, sayur-sayuran nang pajak. Kenapa? Karena dia budak. Tapi maaf, hina dia di dunia, jelek perawakannya. Tapi maaf, Nabi iri dengan Bilal bin Rabah. Kenapa Nabi iri? Terompanya, sendalnya, selopnya sudah terdengar di sorga. Padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, tapi selopnya sudah terdengar di sorga. Selopnya kita wis karuan kurung-urung. Sepatunya Pak Kades, wis seneng nang surga Pak Kades. Bueneng borak des. Tenan yuk. Selope Ustad Ucai, sepatunya Ustad Ucai. Sing digawa ceramah nandi-nandi, wis seneng karuan nang surga burung. Kok ngerti we? Belum tentu. Tapi Bilal bin Rabah yang penampilannya biasa saja, tidak tampan, tapi maaf, terompanya sudah terdengar di surga. Itu artinya apa? Allah tidak melihat penampilan kita. Ya. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, iki wong kene ora ono sing mlebu. Jadi apa sing nang surga Ustaz? Artis-artis lah. Loh, saya ucapkan betul itu. Kalau karena tampan, karena cantik orang masuk surga, sing nang surga iku artis. Kenapa sing cantik, sing ganteng iku gor artis-artis yuk. Sarukan, Aldebaran, aku. Wangek kali, jijik kali ngono. Masa awak sing ngomong, awak sing ngerugi ya. Maka artis-artis itu yang masuk, tapi Allah tidak memandang penampi. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat berapa banyak harta kita. Kalau masuk surga karena harta, maaf, kenapa Korun di neraka? Kenapa Namrud di neraka? Kenapa Fir'aun dihinakan Allah sampai sekarang jasadnya masih utuh, jadi bahan ejekan orang-orang? Makanya hari ini kita hati-hati. Bukan karena harta. Kalau orang masuk surga karena kayanya, orang masuk surga karena hartanya. Yang di surga berarti siapa? Pejabat karo konglomerat. Padahal pejabat karo konglomerat tukang ngolah kabeh. Ya benar Pak. Oh enak kan nih. Tapi Allah tidak memandang banyak harta. Kalau masuk surga karena harta, berarti yang di surga cuman konglomerat sama pejabat Pak, maaf. Kasihan itu. Bakul ndok gulung, bakul pop es, bakul bakso bakar, nggak akan masuk surga. Kenapa Ustadz? Nggak koyo. Benar apa ya? Makanya Allah nggak mandang harta. Walakin, tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sing dipandang karo Gusti Allah itu apa? Hati dan perbuatan kita. Nek menungso atine wis apik, maka kelakuane bakal Nek menungso atine resik, kelakuane bakal apik. Nek menungso atine jauh dari penyakit hati, maka kelakuan manusia pun juga akan baik. Kenapa Ustadz? Karena baik buruknya kelakuan manusia tergantung kepada isi hatinya. Nggak bisa ditengok dari penampilan. Iku ucai wong soleh, ucaiku. Kok ngerti ucai wong soleh? Ketok teko jenggote. Maaf. Nek perkara jenggot, kambing pun jenggotan. Tenan Pak. Ustadz ngejek kami yang berjenggot. Tidak, aku bilangkan diriku karena aku jenggotan. Maka nggak dilihat dari penampilan. Orang sebenarnya kita ini semua pelaku-pelaku maksiat kok. Betul apa ya? Eneng nang kene sing gak duwe dosa. Arek ngerti aku, eneng nang kene sing gak duwe dosa. Eneng. Coba tunjuk tangan, aku nggak duwe dosa Ustaz. Coba ngomong, minta pijek-pijek gitu. Ada di sini yang nggak punya dosa, mau tahu dulu saya. Kecuali anak kecil ya, yang belum balik. Kita semua ini maaf pelaku maksiat.
Kita pelaku-pelaku maksiat Bapak Ibu, tapi maaf apa kata Allah? Allah itu lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat daripada orang soleh, tapi hidupnya nggak pernah ngerasa salah. Kira-kira nyambung nggak ini? Kira-kira nyambung nggak? Banyak nggak orang soleh tapi hidupnya nggak pernah ngerasa salah, merasa paling bener aja? Banyak kan? Banyak. Makanya Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat daripada orang soleh yang hidupnya nggak pernah ngerasa salah. Nggak usah gitulah, kita semua punya salah kok. Maka kalau kita sudah ngerasa kita punya salah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatah. Perbanyak bertaubat dan perbanyak membersihkan diri kita. Ngono loh. Yo kabeh duwe dosa. Ibu duwe dosa nggak? Oke. Jangan punya. Ibu punya dosa nggak? Banyak. Gini. Punya dosa enggak? Ini dosamu akeh enggak? Oke. Merentuk kue apa piye? Dosa sama suami banyak enggak? Ah Ustadz, apa? Itu kan yang punya suami, aku janda berarti aku enggak punya dosa. Malah sing rondo iku kadang-kadang lebih akeh dosane. Memang ra duwe bojo tapi bojone wong diganggui wae. Eneng wong kene koyo ngono. Eleh. Ya. Dulu masih punya suami nggak pernah dandan. Begitu jadi janda, wih make upan. Dulu punya suami nggak pernah rambut pirang. Begitu jadi janda rambutnya dicat perang. Raini ireng rambutnya abang koyo bajing tanah. Toko adoan koyok tunggul kebakar amit. Yuk. Hanya jadi orang jangan sok paten. Ibu punya dosa, bapak punya dosa enggak? Punya banyak. Saya punya dosa enggak? Udah lo doa aja lah kita yuk. Ya semua kita punya dosa. Enggak ada yang enggak punya dosa. Makanya Allah lebih mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Allah nggak mandang penampilan kita, maka kita nggak usah perlu memperbaiki penampilan lah. Kadang-kadang orang disibukkan memperbaiki penampilannya agar dipuji oleh orang lain. Ngapa ibu cari muka sama orang? Hidup ini yang mau kita cari jangan pengakuan dari manusia. Hidup ini cari pengakuan sama yang menciptakan manusia. Kalau hidup cari pengakuan dari manusia nggak ada kekalnya. Kalaupun kita diakui manusia hanya sebatas dia hidup. Kalau dia sudah meninggal nggak ada lagi yang ngakui kita. Kenapa? Kalau kita diakui manusia belum tentu diakui yang menciptakan manusia. Tapi kalau yang sudah menciptakan manusia mengakui, maka makhluknya mau siapapun pun pasti akan ikut mengakui. Ngono lho yuk. Makanya urip iki enggak usah golek pengakuan teko manusia. Biasa wae. Ya. Maka hari ini jangan kita sibuk memikirkan fisik tapi hati lupa kita benahi. Bagaimana membenahi hati Ustadz? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita jadi tenang. Maka wong sing zikiran pasti atine tenang, arek akeh masalah, arek eneng masalah, atine tenang. Kenapa? Hatinya condong kepada Allah. Dibelit hutang, yo tenang wae. Zikiran wae subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nang kene duwe utang enggak sampean yuk? Eneng nang kene sing duwe utang? Kabeh duwe utang. Jenenge wong urip ya yuk. Ya silakan utang, tapi jangan kau hutang sama Koperasi Mekar. Ada di sini yang pakai Mekar? Ada. Pantesan titi sungaimu banjir. Mekar ngerti Mekar kan? Kewer-kewer. Sing teko numpak kereta iku, nendeken teko pintu ngarep sampean metu teko pintu mburi. Dijegat nang pintu mburi sampean metu teko pintu ngarep. Dijegat ngarep mburi nang jero ae meneng de pipis. Ada yang kayak gitu? Haram. Mampuslah kau. Aku nggak peduli kok, Pak. Biar aja mulutku dibilang kejam. Yang penting yang ku sampaikan benar. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Silahkan kau pakai uang seperti itu. Demi Allah nggak akan barokah hidupmu.
Nggak akan jadi darah daging apa yang kau makan. Ki hari Minggu, sisuk, Senin, jam 09.00 kumpulan mekar itu. Tes. Jangan lagi buat seperti itu, dengar. Tidak akan barokah hidupmu makan uang riba begitu itu. Lebih bagus kau makan api dan makan uang riba. Istri sekarang, maaf, istri-istri sekarang itu kadang-kadang tes. Kalau make uang kayak gitu kadang-kadang nggak pernah izin karo sing lanang, Pak. Bener apa ya? Ngaku kan, ngaku kok. Sama Allah, jangan lagi ulang yang kayak gitu. Udah terlanjur Ustaz, minta ampun sama Allah, jangan lagi buat-buat seperti itu. Kenapa Ustaz? Nggak akan barokah hidupnya. Tes. Sudah ya, maka jangan diperbuat yang zolim-zolim kalau hidup mau berkah ya. Ya Bu ya, ingat penampilan tidak dipandang Allah, yang dipandang hati. Orang yang hatinya sudah damai, orang yang hatinya bersih, maka dia maaf senantiasa menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Kenapa? Ada Allah di hatinya. Kalau manusia hatinya sudah terdidik, manusia hatinya sudah condong kepada Allah, perbedaan tidak akan buat perpecahan. Apa menaiki tahun politik, maaf ya Pak, ini tahun politik terserah lah, sampai narik nyucuk sing ngendi, ya kan? Terserah arek nyucuk sing ngendi, arek nyucuk sing A, arek nyucuk sing B, terserah, itu pilihanmu masing-masing ya. Tapi jangan sampai gara-gara perbedaan pandangan dalam politik itu membuat kita bercerai-berai. Bapak Ibu, benahi hati kita. Apapun ceritanya, jangan karena perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan lantas rusak silaturahim di antara kita. Betul? Jangan. Apapun ceritanya sama tetangga harus tetap baik meskipun beda pilihan ya. Kenapa Ustadz? Karena tetanggamu itu adalah keluarga terdekatmu. Susah senangnya awakmu sing ngerti tonggomu. Ya apa ya? Saya kita takon, kalau kita kaya sing melu seneng sapa? Tonggo. Nek kita kaya sing ngangek sapa? Tonggo. Nek kita susah sing nolong sapa? Tonggo. Nek kita susah sing ngenyek sapa? Tonggo. Mau bagaimanapun model tetanggamu, kata Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Tetaplah sambung tali silaturahim di antaramu kalau kau mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, yang penting kita minta pemimpin yang terbaik untuk negeri kita ini. Ya. Tes, minta pemimpin yang terbaik. Kalau bisa pemimpin yang sepaham dengan kita. Aku nggak perlu melanjutkan, yang jelas kalian sudah paham dengan kalimatku ini. Allahu Akbar. Nanti itu dikat ya. Ya benar Pak. Matikan dulu live-nya ini. Hah? Nggak live? Ya, hati kita. Ya, tetap kalau bisa cari yang bisa mengimami kita. Aku nggak sebut merek, tapi kalau bisa yang semerek sama kita. Allahu Akbar. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Insya Allah. Maka hari ini kita perbaiki hati kita supaya apa? Kedamaian datang kepada kita. Kemudian kenikmatan yang paling sulit tadi nikmat senang. Penampilan tidak dipandang Allah, harta nggak dipandang Allah. Harta, Allah ngasih kita harta supaya apa? Supaya kita mudah dalam ibadah. Ini kadang-kadang maaf, orang dititipi harta bukan makin dekat sama Allah, malah makin jauh dari Allah. Banyak nggak orang kayak gitu? Woi, ngumburuk kamu. Jangan sombong dengan hartamu. Kenapa Ustadz? Hartamu yang sesungguhnya itu yang mana? Yang kau belanjakan di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Oke. Tapi nek hartamu sing mbok tumpuk-tumpuk yuk, iku ra iso nolong sampean. Krungu. Pak, hartamu sing mbok tumpuk-tumpuk iku gak iso nolong sampean. Emasmu akeh, pating rentep. Saking akehne kabeh drijine dipasangi cincin. Kaya Robocop lagune. Ditekoni pun wis payah. Nandi yuk rono. Ngapain delok maulid iki jijik ndelokno.
Pertanyaanku, nanti kalau kau mati, kau bawa ikut nggak itu cincin itu? Ikut apa tinggal? Tinggal. Nggih sapa? Nggih sapa? Ki nggih wong lanang nggih bojomu. Tapi Ustadz, suamiku nangis. Ustadz, suamimu nangis, tapi nangis pencitraan. Tahu kau? Memang suamimu nangis, tapi ecek-ecek pencitraan. Ya Allah mama, cepat sekali kau meninggal mama. Aku belum siap kehilangan kau mama. Sambil nyabut nang driji jari centik. Lumayan nggih modal. Pindah nang jari manis. Ya Allah mama, kalau tahu cincinmu banyak seperti ini, kenapa nggak mati dari dulu aja kau cabut, simpen. Tekan jari tengah, nangis bojomu makin kenceng. Ya Allah mama, tonggone tekon, kene ngopo kang? Sing iki susah dijabut. Pikir nangis sedih kehilangan, ternyata nangis karena susah dicabut. Makanya hari ini kau jangan bangga dengan hartamu. Kenapa? Karena harta sesungguhnya yang kita miliki adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, maka sedekah dengan hartamu. Sedekah nggak mesti banyak, biar 2.000 tapi rutin, biar sedikit tapi setiap hari, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Itu bukan sedekah, itu serangan pajar. Bentar lagi itu. Al-marasi wal murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Kalau kau mau punya pemimpin yang peduli kepada rakyat, maka jangan mau hak suaramu dibeli dengan uang saudaraku. Alah wis kasep Ustaz. Taubat minta ampun sama Allah. Ya, 100.000 coblos nomor sekian, enggak. 200 enggak. 300 enggak. 500 enggak. Mungkin yang 1 juta nomor piro? Hah, bisa enggak ulun. Sekali tidak tetap kalau mau pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, maka jangan mau suaramu dibeli dengan uang saudaraku. Sampai kapanpun takkan kau dapatkan pemimpin yang jujur dan amanah kalau suaramu masih bisa dijual saudaraku. Ngerti dhisik kalian? Ustaz kok koyo gerem tenan? Aku wis sering dadi korban. Hari ini harta yang kita tumpuk itu tidak mampu nolong kita. Yang mampu nolong kita yang kita belanjakan di jalan Allah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad di bawah, dalam keranda di bawah pindah. Maka tidak ada yang ikut kita kecuali amal. Harta yang kita tumpuk-tumpuk tinggal, suami istri yang katanya sayang dengan kita, anak-anak yang katanya cinta dengan kita, jabatan yang katanya mampu mengangkat derajat kita, kawan-kawan yang dulu waktu masih hidup tertawa dengan kita, semua akan tinggal, yang ikut hanya amal ibadah. Maka hari ini harta yang dititipkan Allah jangan sampai malah menjauhkan kita dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah. Pertanyaannya, syukur yang bagaimana Ustaz? Syukur yang mampu menambah kenikmatan dari Allah. Syukur yang apabila dititipkan Allah kepada kita, nikmat itu kita gunakan di jalan Allah. Contoh, biyen Pak Kades ra duwe apa-apa, umpamane Des. Umpama Des. Enggak duwe kendaraan, nandi-nandi melaku, nandi-nandi nggih sikil. Tapi Kades rajin nang masjid Des. 5 waktu nang masjid. Subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid. Ndak pernah tinggal 5 waktu, melaku. Pertanyaanku, Kades tiap dino 5 waktu nang masjid melaku, nggak numpak apa-apa. Pertanyaanku sitok,
Gusti Allah kira-kira ketok enggak? Gusti Allah kira-kira ketok enggak? Gusti Allah kira-kira menilai enggak? Menilai. Kalau Allah sudah melihat dan Allah menilai, oh ini ada hambaku ini, dia jalan kaki kemana-mana tapi istiqomah, rajin ibadah kepadaku, malaikat dipanggil. Malaikat siapa? Pengatur rezeki. Mikail. Mikail teko, Pak. Begitu Mikail datang, apa kata Allah? Mikail, itu hambaku orang Sidomulyo, nggak punya kendaraan, cuman jalan kaki kemana-mana, tapi dia rajin beribadah kepadaku. Mampukan dia untuk beli kereta. Dimampukan Allah beli kereta. Dititipkan Allah kereta, walaupun kereta dinas. Lu kabeh kan nang dunia ini kan kereta dinas. Ini kendaraan-kendaraan dinas semua, Pak. Ini kan fasilitas yang dikasih Allah, yang punya kita nggak ada. Semua cuma numpang parkir kok. Jangan mbok kira semua yang ada samamu ini punyamu. Enggak, ini cuma Allah numpang parkir, cuma numpang nitip. Sing jenenge nitip bakal dijimuk karo sing ni. Ojo angget mutekmu kabeh iki. Ora iki kabeh teke Gusti Allah, gor nitip karo kita makhluki. Ngono lho. Allah nitipin kereta, ternyata kades. Begitu dia dititipkan kereta sama Allah, bukan makin jauh dari Allah, malah makin rajin nang masjid. Makin rajin, Kang. Makin rajin yuk. Salat maghrib, zuhur wis teko. Saking kan rajine, saking kan bersyukure. Allah ndelok enggak? Allah ndelok enggak? Allah ketok enggak? Allah menilai enggak? Mikail, ini hambaku kutitipkan kereta, bukan males ibadah, malah makin rajin ibadah. Tuh, mampukan dia beli mobil. Terakhir dari kereta dia mampu beli mobil. Dititip no mobil, bukan makin males, malah makin rajin nang masjid. Sholat Jumat Senin wis lunga. Padahal sholat Jumat, tapi Senin wis lunga. Mungkinnya sholat Jumat hari apa? DN Senin wis lunga. Pamit karo bojone. Nandi Kang sholat Jumat. Tapi Senin saking bersyukuri. Maka nikmat yang dititipkan Allah yang kita gunakan di jalan Allah, itulah yang akan mengundang kenikmatan yang lain. Maka hari ini aku berpesan kepadamu, hari ini kalau kau punya hajat, kau punya niat, luruskan niatmu, luruskan hajatmu karena Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Gantungkan semua karena Allah, maka yakinlah Allah akan memudahkan segala urusanmu. Manusia itu tugasnya cuma angkat tangan. Ya. Artinya apa? Kalau manusia sudah mau angkat tangan, berarti sifat sombongnya hilang. Hari ini kenapa manusia dibilang sombong? Karena nggak mau angkat tangan, Pak. Karena kalau orang sudah angkat tangan, berarti menganggap dirinya nggak ada apa-apa kecuali dari Allah. Jadi kalau kita sebagai makhluk sudah ngangkat tangan, maka Allah akan turun tangan dengan hajat kita. Maka libatkan Allah di setiap pergerakan kita. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Mulakanlah dengan membaca bismillah, maka Allah akan memberikan keberkahan di setiap perjuangan hidup kita. Amin. Wis, ya, kuailah sing tak sampeno ya. Wis lah, makanya maaf supaya kenikmatan hidup ini tidak menjauhkan kita dari Allah. Ini ada satu amalan dari kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Siratal Mustaqim, apa kata beliau? Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Siratal Mustaqim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang nikmat Tuhanmu, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya. Maka hari ini kalau kita dapat nikmat besar, nikmat kecil, banyak sedikit, ucapkan alhamdulillah. Tapi jangan hanya sekedar alhamdulillah. Alhamdulillahnya dibarengi dengan istighfar kepada Allah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Kalimat alhamdulillah menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kalimat istighfar itu yang menampar kita dari kesombongan ketika kenikmatan itu ada sama kita. Ibu tadi kemari makan enggak? Bapak makan enggak? Makan. Habis makan kenyang enggak? Kenyang. Kalau kenyang yang diucapkan apa? Besok barengi dengan astagfirullah. Supaya apa? Kenyangmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Kau haus, minum, hausmu hilang. Ucapkan alhamdulillah,
Supaya apa? Hausmu hilang, tidak membuatmu jadi orang yang sombong di muka bumi Allah. Hari ini kita menjadi orang yang sombong karena kita jarang mohon ampun kepada Allah. Maka hari ini dengan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, berbanyak bersyukur dan berbanyak beristighfar kepadanya, agar apa? Nikmat itu tidak menjauhkan kita dari yang nitipkan nikmat. Apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini yang kusampaikan, dengar. Pertama yang kusampaikan, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Allah memberikan kita ujian bukan karena Allah benci kepada kita. Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita sebagai hamba Allah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ujian yang paling susah itu bukan perkara kesulitan, tapi ujian yang paling susah itu adalah perkara kesenangan. Manusia ketika diuji dengan kesulitan, ujiannya kelihatan, tapi kalau diuji dengan kesenangan, kadang-kadang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar kenikmatan yang dititipkan Allah tidak membuat kita lalai, perbanyak bersyukur dan perbanyak perbanyak syukur sebagai tanda terima kasih, perbanyak istighfar sebagai tanda mohon ampun, agar menjauhkan diri kita dari